Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama ya memuji Tuhan dan angkat pujian yang berkata, janji yang manis. Adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita berdoa, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu, dimanapun kami berada, baik yang di rumah maupun sedang berkunjung ke tempat keluarga. Tuhan menyertai kami dan menikmati ibadah ini di dalam hadirat Tuhan. Engkau menjamah hati kami agar anak-anak ini Tuhan selalu dekat kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami dan ibadah kami untuk sepanjang waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan berjanji dan selalu menepati. Kita angkat pujian, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dan bimbinglah kami, bukalah pikiran dan hati kami agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Kakak mau bertanya, apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Nah, kalau kalian punya cita-cita, agar cita-cita itu tercapai, tentunya kalian harus mempersiapkan diri. Kalian harus merencanakan jauh-jauh hari. Nah, hari ini kita belajar dari Alkitab ini tentang Tuhan kita. Tuhan kita itu punya rencana untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian. Nah, Tuhan sudah merencanakannya jauh-jauh sebelum itu dilakukan. Dalam kitab Perjanjian Lama, ya, di bagian yang awal-awal itu Perjanjian Lama, Tuhan sudah memberitahukan bahwa suatu kali nanti Tuhan akan mengirimkan penyelamat manusia. Penyelamat atau juru selamat itu akan lahir. Tuhan sudah beritahukan di Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Baru, di Alkitab yang Perjanjian Baru, di sini sudah dituliskan tentang hadirnya Sang Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Yang kemudian Juru Selamat itu mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita selamat. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Sang Juru Selamat itu. Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudah ratusan tahun Yesaya memberitahukan bahwa Yesus akan lahir, dan benar terjadi. Yesus lahir. Kita baca Perjanjian Baru dalam kitab Matius 1 ayat 20 sampai dengan 23. Matius pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23. Ini firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, anak-anak dan adik-adik sekolah minggu, dari bacaan Alkitab tadi yang kita baca, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita mendapatkan dua pelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Perjanjian Lama, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Yesus. Dia akan menyelamatkan kita semua. Dia adalah juru selamat, dan dia penebus dosa-dosa kita. Lalu pelajaran yang kedua yang kita dapatkan adalah bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, merencanakan keselamatan untuk manusia, Tuhan menubuatkan sesuatu, dan itu pasti terjadi. Kasih Allah kepada kita luar biasa. Allah itu maha kuasa, dan Tuhan membuktikannya melalui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kalau dia menubuatkan sesuatu atau merencanakan sesuatu, itu pasti terjadi. Dan lebih bersyukur lagi, kita masuk dalam bagian rencananya, yaitu rencana untuk diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita juga belajar untuk merencanakan sesuatu dengan baik. Kalau kamu punya cita-cita, rencanakan itu dari sekarang. Apa yang akan kamu lakukan, yang akan kamu kerjakan, kerjakan dengan baik. Dan minta Tuhan memberkati, maka rencanamu akan terwujud, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Terus kami mau serahkan rencana dan kerinduan kami, cita-cita kami, biarlah Tuhan memberkati sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini untuk sekolah minggu kita. Bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan untuk persembahannya, bisa dititipkan orang tua, nanti dibawa ke gereja, ataupun melalui kelas meeting masing-masing. Ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, kita angkat bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, jaga selalu kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan sesudah berkegiatan ataupun apapun kegiatannya ya. Hari Minggu ini adalah minggu terakhir untuk sekolah minggu kita di tahun 2020. Minggu depan kita mengikuti perayaan Natal sekolah minggu, sedianya pukul 3 sore secara online melalui link YouTube sekolah minggu kita Sunday School GMI Immanuel Bandar Lampung. Pelayanan ibadah sekolah minggu berikutnya akan diumumkan melalui warta gereja. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.